Jadi kemudian dari membaca itulah saya, wah ternyata Islam ini luar biasa ya begitu. Masih ingat Kan nggak buku-buku yang dibaca? ada 60 karakteristik 60 sahabat. Oh, yang itu yang pertama tuh. Apa 60 sahabat itu. ada yang Mus'ab bin 4, Umair, ada iya. yang 4 kan? Iya. Ada yang 4 khilafah Rasyidin. Iya, Khulafaur Rasyidin. Ada yang 60. Ada 60. Saya sampai bilang, berarti orang Islam tuh harus pinter, harus kaya, harus kuat, kan gitu kan. Wah, berarti semuanya hebat nih ya Bang itu. Jadi itu Ustadz, jadi percaya atau nggak percaya, dalam waktu saya di Amerika itu 1 tahun kurang, saya itu setiap malam baca transliterasi Ustadz. Belum bisa ngaji Ustadz, transliterasi. Baca Quran dari Latin. Jadi bismillah kan, ada tulisannya kan? Bismillah. Gitu. Itu nggak dari huruf Arabnya? Nggak dari huruf Arabnya. Baca transliterasi. Baca dari situ? Dari situ. Khatam tau nggak Ustadz? Itu dapat dari mana Quran itu? Zaman Bawa. dari Indonesia. Bawa dari Indonesia. Ada Quran sengaja. Ada Quran Arab iya. Latin nih. Ada Arabnya, ada transliterasi, ada translasinya. Dan Pak Uud membaca dari situ. Dari transliterasi. Jadi saking pengennya Ustaz. Saking pengennya kan? Kan gitu kan. Dorongan makin menguat. Mulai jatuh cinta dengan Islam. Kemudian nggak ada cara lain kecuali baca Quran dengan. Iya. Saya ingat saat khatam itu Ramadan pertama di Amerika. Tahun pertama? Tahun 93 atau 94? Tahun 9. Saya tuh lupa itu tahun. Ya, pokoknya saya kan berangkat, kalau saya nggak salah sih 94, tapi di bulan Februari Mei ini. Lagi apa tuh? Musim winter atau? Winter. Karena saya ingat tuh, saya kedinginan. Lagi pakai jaket. Kedinginan, khatam, nangis bomba ya. Wis. Melo. Khatam. Melo nih. Gila, bisa khatam, gue bisa khatam. Padahal transliterasi khatamnya saya nggak tahu tuh direken apa enggak tuh. Saya aja seumur-umur belum pernah mau khatam Quran dari bahasa Latin. Jadi Pak Uud ini ada dalam satu sisi, wah keunggulan juga nih gitu. Tapi memang gini loh, saya ada satu penemuan saya yang terakhir itu, saya menemukan ada salah seorang siswa SD ketika dia mau masuk ke jenjang pesantren di SMP di pesantren tuh, orang tuanya cerita ke saya, Ustadz, anak saya ada masalah nih. Masalah apa Bu gitu? Anak saya nggak bisa baca Quran. Ah masa? Udah kelas 6 SD nggak bisa baca Quran? Iya. Dan dibawa ke rumah lah kan, ngobrol dengan saya kayak ini. Singkat cerita, anaknya saya tanya, Bang, abang belum bisa baca Quran? Oh bisa Ustadz, tapi saya bisanya dari Latin Ustadz gitu. Saya tanya, di sekolah emang nggak diajarin? Saya susah Ustadz, bisa. Akhirnya saya tes, baca bener. Dari Arab tuh bisa, tapi lambat. Tetapi ya kalau dilihat ya baik lah, bacaannya bagus gitu. Kalau dari 10 ya nilainya 5 atau 6 lah gitu ya. Tapi ketika baca Latin lancar gitu. Tadi kalau Pak Uud sudah mengalami itu di tahun 90-an, 94 luar biasa. Makanya tadi saya tanya, itu Qurannya dari mana dapatnya? Berarti bawa dari Indonesia. Indonesia. Kan saya bilang tadi saya bawa banyak bawa. Durasi bacanya berapa lama tuh? Berapa bulan baru khatam? Atau berapa tahun? Enggak, coba berapa bulan aja. Jadi mulai saya datang. Dan khatamnya di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Saya ingat banget tuh bulan Ramadan. Cuaca lagi winter. Dingin, wah saya ingat banget tuh. Melo ya. Dan itu saya anggap keajaiban Quran terhadap saya yang kedua. Setelah yang pertama kan waktu SD tuh. Waktu sama Ustazah Sulasiah. Ini kalau Ustazah Sulasiah masih ada. Berarti pahalanya ngalir. Masih mengalir nih. Kalau Ustazah Sulasiah sudah nggak ada, mudah-mudahan kuburnya akan menjadi raudhah nih. Betul. Nggak tahu, mungkin kalau ada keluarganya juga bisa nyambung nih. Kalau ada keluarganya Ustazah Sulasiah ini salah satu produk pendidikan Ustazah Sulasiah. Kalau masih hidup ya mudah-mudahan bisa nyambung. Kalaupun sudah wafat mudah-mudahan Allah berikan pahala. Ini yang kedua, Ustazah Sulasiah dengan begitu keterbatasannya belajar dari sosok beliau. Yang kedua di Amerika tahun 93, 94 awal. Dan itu khatam Quran pertama kali. Pertama kali transliterasi. Nah, dari situ kemudian saya bertekad hijrah, Ustaz. Saya bertekad hijrah. Itu belum ada zaman gerakan hijrah loh. Pak Uud udah berpikir untuk hijrah. Kan kalau sekarang kan artis-artis nih pada hijrah. Jadi mulailah saya mencari komunitas Islam. Kebetulan pula, itu namanya semuanya kebetulan ya buat saya, tapi mungkin Allah. Kebetulan pula daerah yang saya tinggal itu ternyata dekat masjid, Ustaz. Ada masjid? Ada masjid situ. Namanya CIMIC, Center of... Sekitar berapa meter dari Kalau tempat tinggal? Dari tempat tinggal mungkin setengah kilo lah, 500 meter lah. Gitu. Dan itu udah jarak paling dekat kalau di luar negeri. Deket lah, namanya cuma beberapa blok gitu. Betul, kalau di luar negeri udah paling dekat. Nah, ternyata dekat masjid. Sehingga saya memutuskan hijrah, Ustaz.
Jadi bisa dibayangkan Ustaz ya. Saya dari pertama kan saya bilang tuh, saya nggak mau tinggal sama orang Indonesia supaya saya bahasa Inggris saya inilah. awalnya itu. Tapi ternyata itu tadi ketakutan membuat saya ini membaca segala macam. Saya dekat masjid, sehingga saya memutuskan saya sering main ke masjid. Ustaz. Jadi bisa Jadi itu dibayangkan. masjidnya komunitasnya bukan Indonesia? Bukan, campur. Jadi saya jadi marbot. Waduh. Orang Indonesia paling gampang apa dong nggak Dr. Tias pernah menjadi marbot di Amerika juga. Ini kayaknya bagus juga nih jadi judul. Dr. Tias, marbot Indonesia. jadi saya jadi bersih-bersihin Ustaz. Masih ingat kan nama masjidnya apa tuh? CIMIC namanya, Central of Muslim Simic ya? Central of Illinois Muslim Islamic Center. Masih ada sampai sekarang? Masih ada. Mungkin udah berkembang kali ya masjidnya? Dulu juga udah besar. Masjidnya udah berkembang ya? Nah, jadi saya kemudian pindah itu aktif di ini lingkungan Indonesia pun kemudian saya di Indonesia pun saya juga mencari lingkungan baru. Jadi saya cari yang mana yang muslim gitu kan. Dulu ada ketemu namanya ISNET, Islamic Network. Itu grup kalau dulu kan grup ini Ustaz namanya, grup email. Kalau sekarang WA ya, dulu email. Bukan ada istilah tuh, kalau grup email tuh ada istilah namanya email apa grup dulu ya? Apa namanya? Mailing list. Nah, mailing list benar, mailing list. Kru kita keren benar, juga. mailing list. Dulu namanya mailing list. Betul. Jadi nanya kabar aja tuh pakai email. Iya, Ribet mailing ya. Betul. Dulu belum ada Friendster, belum ada Facebook ya. Nah, itu dari jaringannya itu komunikasi dari email. Dari situ ada email. Nah, berarti email pertama Pak Ud yahoo.com dong. Enggak, UIUC Edu punya sekolah. Punya kampus ya? Punya kampus. Belum ada Yahoo. Oh, belum ya? Ada, UIUC.edu waktu itu. Nah, saya bilang tadi saya jadi marbot. Habis jadi marbot, kemudian saya minta ajarin baca Quran. Bukan, Bang. Saya kemudian ngambil kelas bahasa Arab, Ustaz. Di tahun kedua, MBA itu saya ngambil kelas bahasa Arab. Jadi Arabic 94. Nah, saya ngambil Arabic 101, Arabic 102 gitu. Jadi maksud saya sekalian belajar baca sama sekalian belajar bahasanya sekalian gitu. Sampai saya ditanya why you take Arabic language? I want to do business in Middle East. Iya, pengen nyemplung bisnis di Timur Tengah. Padahal cuma bisa belajar ngaji aja. Bisa jadi loh ini. Setelah Piala Dunia ini barangkali Pak Ud mau ke Qatar. Amin. Tapi ngomong-ngomong itu Pak Ud jadi marbot di masjid itu pindah tinggal di situ? Enggak, artinya tapi lebih kegiatannya banyak banget. Iya, jadi artinya saya menawarkan diri yang ngepel saya, yang ini saya beres-beres, ada kegiatan bantu-bantu gitu ya. Gitu. Oke. Akhirnya ngambil kursus lah bahasa Arab itu. Enggak, jadi ngambil kelas. Jadi kan kalau di MBA itu dulu kan di Amerika ada pilihan-pilihan kan, ada yang wajib, ada yang pilihan. Nah, saya kebetulan bidang saya bisnis consulting, keuangan, terus satu lagi saya ngambil Arabic. Gitu. Jadi submayornya itu Arabic gitu. Arabic 1, Arabic 2. Jadi saya ngambil itu. Terus saya minta ajarin baca Quran sama orang-orang di masjid. Yang ngajarin saya orang Sudan sama orang Saudi. Orang Sudan dan orang Saudi. Masih ingat nggak namanya? Kalau orang Saudinya namanya Zain Al-Yamani. Kalau orang Sudannya namanya Umar apa gitu saya lupa. Ini. Itu yang ngajarin. Itu kalau ngajarin kho itu sampai dicolok-coloknya. Mulut supaya fase kho. Itu gimana itu? Pertemanan di tahun 94 udah bisa ketemu sama orang-orang hebat ya. Maksudnya Pak Ud bisa diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya kan itu kan bukan faktor ketidaksengajaan sebenarnya. Allah memang ya kalau dalam istilah Al-Qur'an itu walladzina jahadu fina lanahdiyan. Orang kalau ada yang bersungguh-sungguh dalam Islam itu kata Allah lanahdiyannahum subulana. Akan kami tunjukkan jalan gitu. Dulu diajarkan oleh seorang warga berkebangsaan Sudan dan bahkan ada yang dari Arab Saudi. Pak Ud masih ingat lagi namanya ya. Ada namanya Zain Al-Yamani, yang kedua tadi Umar siapa gitu ya. Dan itu mulai makin banyak intensitasnya dengan Al-Qur'an tuh. Nah itu berarti di luar kelas bahasa Arab tadi. Luar bahasa Arab.
kalau yang aktivitas mungkin nggak usah saya ini kan ya, saya mau konsentrasi bahas yang Al-Quran. Iya. Pendek cerita, Ustaz. Kan akhirnya kan saya 8 tahun di Amerika, Ustaz. Pendek cerita, saya pulang ke Indonesia tuh setelah 8 tahun, tahun 2001, saya hafal juz amma, hafal Yasin, hafal surat 49, Al-Hujurat ya, hafal surat 61. Hafal juz 30 dengan beberapa surat pilihan. Yasin, Al-Hujurat dengan Al-Hujurat, As-Saff 61 ya. Al-Mulk, Tabarak, Al-Mulk, Tabarak, Al-Waqiah. Al-Waqiah. Itu surat pilihan ya. Harus dibaca setiap hari. Itu pulang dulu Tahun 2001. Tahun 2001. Balik dari Amerika dengan sosok Dr. Tias. Belum dokter ya? Udah 2001 dokter. Udah dokter. Seorang Dr. Tias pulang dari Amerika tapi isinya kayak orang lulus dari Timur Tengah. Iya kan? Iya, belum tentu loh. Yang kuliah di Timur Tengahnya belum tentu bisa hafal juz 30. Mungkin ada sih ya. Mungkin rata-rata karena mereka sudah bawa bekal dari pesantren. Lanjut ke Mesir, lanjut ke Timur Tengah itu udah hafal juz 30. Tapi ini seorang Dr. Tias pulang lulus MBA ya. Enggak, dokter. Enggak, yang MBA-nya MBA. ekonomi. MBA. Terus yang ketiganya dokternya di bidang dokter di bidang agriculture economics finance. Agriculture finance dulu saya ini ya. Ekonomi keuangan pertanian lah gitu istilahnya. Dan itu tadi pulang dengan semangat hijrah. Dan sampai menyemplungkan diri di masjid terdekat dari lingkungan, kenal banyak orang, interaksi dengan pendidikan agama lebih kuat lagi dan subhanallahnya sampai bisa menghafal juz 30. Luar biasa Pak. Pulang juz 30 dihafal, surat-surat pilihan, surat Al-Hujurat, As-Saff, Al-Waqiah, Tabarak, sama surat Yasin. Ini bekal suratnya untuk orang NU di Indonesia ini udah harus punya tuh. Minimal kalau istilahnya orang naik sepeda udah lepas tangan ya, gitu kan ya. Udah jago ya. Masya Allah. Terus pulang Indonesia tahun 2001 nih. 2001. Setelah 8 tahun. 8 tahun. Jadi 2001 kemudian memang ya kan namanya usaha ya, bisnis itu mungkin nanti topik lain ya. Di kesempatan lain kita bahas mengenai yang lain-lainnya. Saya mau konsentrasi bahas mengenai ini. Nah, memang kemudian di perjalanan itu biasa Ustaz, karena kesibukan dan sebagainya kemudian agak lupa lah itu. Ya, karena sudah masuk ke aktivitas yang berbeda. Jadi udah tidak dalam dunia belajar lagi kan. Kemarin kan dunia itu indah lah, dunia belajar tuh ilmu. Di kampus juga nyari ilmu, di masjid juga nyari ilmu. Nah, sekarang kembali ke alam nyata. Kembali ke alam nyata. Pendek cerita 2001 ya, 2001. Pendek cerita 2016, saya ingat benar tuh Ustaz. Entah kenapa 2016 saya lagi merayakan waktu itu, bukan lagi nonton kembang api di Ho Chi Minh. Lagi tahun baru, lagi nonton kembang api di Ho Chi Minh. Saya bilang begini waktu itu, aduh, saya mau ngafalin Quran. Itu tahun 2000 tahun baru 2016 di Ho Chi Minh. Di Ho Chi Minh. Jadi perhatikan Ustaz, saya dapat hidayah jauh-jauh. Lagi di ibu kota negara orang. Gitu. Jadi, pengenlah. Akhirnya saya niatkan betul waktu itu. Saya niatkan betul 2016 dan mulailah saya menghafal Al-Quran. Gitu. Tahun 2016. 2016. Udah punya bekal 30 kan. Carilah Ustadz saya Al-Mukarram Zaki Ahmad, Al-Hafiz Ustadz Zaki Ahmad di Al-Hikmah Bangka gitu ya. Saya cari ini, akhirnya ketemu beliau. Nah, pendek cerita dalam waktu 2016 sampai 2019 saya sudah setor 6 juz. Saya setor 6 juz. 26, 27, 28, 29, 30 sama juz 1. Gitu. Dan itu ngomong-ngomong Pak Ud udah berkeluarga ya?
Udah, kan saya Menikah tahun? berkeluarga tahun 93. Oh, 93 pas ke Amerika tuh 93. bersama keluarga ke sana? Belum juga? Belum, LDR? 94, maaf. Saya berangkat 93, kemudian nikah 94. Gitu. Nah, jadi saya setor 6 juz. Di tahun 2016 sudah mulai ngafalin Quran lagi. Sampai 2019 udah store ini, 6 juz. 6 juz. Dari Yang depan mana? apa dari belakang nih? Jadi mulai itu 30, 29, 28, 27, 26, 1 gitu. Nah, habis itu ternyata kalau nanti di ini kan, itu masa-masa di mana ternyata waktu itu bisnis saya lagi jungkir balik, Ustaz. Jadi memang Lagi sulit-sulit. jadi lagi sulit-sulitnya menghafal Quran kan gitu ya. Lagi susah-susahnya malah justru lagi getol-getolnya ngafalin Quran. Hafal Quran. Oke, Nah, kemudian itu yang saya rasakan tuh dulu itu luar biasa, Ustaz. Tapi by the way, sekarang nih pada saat kita ngobrol ini, itu saya lagi berhenti nih program menghafal nih. Jadi banyak yang lupa, biasalah Ya, gitu ya. kesibukan lah. Kesibukannya lagi ini. Jadi mudah-mudahan nih dengan habis ini saya jadi bisa mulai terdorong lagi. Sehingga saya nggak tahu ini benar apa nggak doanya. Saya bilang ya Allah, mudah-mudahan saya meninggal nanti sudah pada saat sudah khatam hafal 30 juz Ya, gitu ya. amin, amin. Jadi itu doa saya. Jadi ini. Nah, 2019 itu kemudian berhenti ini saya sampai kemudian karena kesibukan saya kemudian gimana caranya nih ya, saya bilang gitu supaya itu. Nah, kemudian terfikirlah kalau gitu bikin rumah Quran aja deh. Jadi sebetulnya bikin rumah Quran nih selain tadi Ustaz Suryadi itu sebetulnya merupakan dorongan gitu ya. Pengen punya cita-cita menyelesaikan hafalan Al-Quran. Iya. Karena pernah punya kisah panjang dengan Al-Quran, ditambah kayak ngerasa ada hutang nih. Iya, betul. Baru selesai ngafalin 6 juz. Betul. Terus kemudian sibuk lagi dengan bisnis. Jadi bikin aja rumah Quran nih, Punya gitu. cita-cita gitu ya. Benar. Nah, terus saya juga kepikiran, teman saya kepikiran, saya ini alhamdulillah bisa sejauh ini nih. Bisa dibayangkan Ustaz, dari SMA aja udah nggak kuliah aja sholatnya bolong-bolong kan gitu, nggak pernah ini kan, mulai ngaji aja berarti mulai ngaji tuh umur 23 kan gitu ya, di Amerika kan gitu ya. Baru deket banget. Gitu ya. Saya bilang gimana teman-teman saya ini anak-anak PL yang ini, atau gimana dengan orang-orang ini gitu. Nah, mulailah kemudian saya panggilin teman-teman SMA saya gitu. Saya kumpulin bagaimana caranya lah gitu ya. Gimana caranya? Saya pikir gini, udah deh mendingan gue jadi guru ngaji aja deh. Saya gitu. Kalau guru ngaji kan nggak kontroversi, Ustaz. Iya. Betul nggak? Iya. Kalau bicara topik, saya juga bukan sekolahnya nggak ngerti agama kan gitu kan. Nah, orang udah bisa baca YouTube. Nah, itu akhirnya teman-teman dengan berbagai cara tuh saya kumpulin lah teman-teman SMA. Saya pokoknya benar-benar tuh mulai dari mereka senangnya tadinya latihan merpati putih. Saya jabanin, ayo merpati putih di ini. Cari pelatih. Cari pelatih merpati putih. Saya ambil merpati putih. Terus udah gitu sama putih lagi istirahat, baca Quran. Ini gue bawa Iqra nih kan gitu kan. Betul Ustaz. Umur 50 baru lihat Iqra, Ustaz. Umur 50 tahun. Umur 50, teman-teman saya pertama kali ngelihat buku Iqra. Belum Quran. 50 tahun. 50 tahun. Teman-teman dulu sekolah. Teman-teman SMA tuh yang sekarang jadi sekarang udah pada khatam sekarang. Udah pada baca Quran. Belum lancar, teman udah baca Quran, Ustaz. Itu tahun berapa tuh baru ngeliat Iqra tuh di 2000 berarti itu 2019 teman-teman saya tuh. Gitu sekarang 2022 ya, sebelum pandemi. Usianya sudah 50 tahun. Saya kan 54. Jadi mereka saya tuh kan hitungannya 54, teman saya kan 1 tahun lebih muda. Teman-teman saya umur 55. Jadi mereka ya umur 52-an lah pada waktu itu. Gitu, Ustaz. Jadi banyak teman-teman saya itu yang lingkungan saya nih di mana saya berasal nih, Ustaz. Ya kan? Itu yang baca Quran aja istilahnya nggak bisa, Ustaz. Benar-benar buta huruf istilahnya. Banyak saat orang. Jadi saya pikir, waduh, mendingan itu, makanya itulah saya niatkan bikin rumah Quran ini. Makanya minta tolong Ustaz tuh jadi ketuanya. Sebetulnya saya cuma punya wadah supaya teman-teman kalau mau itu di sini loh. Jadi nah itu kira-kira cerita saya mengenai ini. Nah, terus itu satu teman-teman SMA. Terus habis itu kemudian ada yang lebih tua lagi. Umurnya 60 atau grup
itu umur 60 sampai umur 70 itu di grup direksi Bakri. Grup direksi Bakri. Iya. Ada yang umur 60 nih, 62 baru buka Quran. Wah, merinding gue buka Quran. Gitu. Subhanallah. Umur 60 tahun nih, udah, istilah kata umur udah pensiun ya. Udah di penghujung usia baru ngebuka Quran pertama kali. Ya. Dan itu hadir dari semangat Pak Uud Sama saya gitu. untuk berbagi. Itu gampang aja, Ustaz. Jadi saya bilangin lagi ngobrol kan. Oh, itu. Terus saya gitu. Pokoknya gimana akhirnya hati-hati kita kalau sholat ini salah ngomong atau coba cek Al-Fatihah. Saya gituin Ustaz. Baca Al-Fatihah, baca kan. Haknya salah. Ya kan? Iya. Ada yang pakai jadi hak jadi kho, hak jadi hak kan gitu kan. Iya, kebalik. Sa. Iya. Saya bilang Sod jadi shin. gitu kan. Iya. Iya saya salah. Iya Pak. Saya bilang gitu. Saya kan ini aja. Insa sama insya. Insya itu kan insya itu kan Allah yakin berkehendak. Insya tuh lupa loh artinya. Betul. Dan itu fatal. Kalau dibaca salah itu fatal. Iya, gitu. Nah, itulah kemudian saya ada grup lagi pengajian yang cuma baca Quran aja. Orang tua khusus gitu. Bahas Quran. Bukan bahas Quran, khusus baca, Ustaz. Oh, khusus baca Quran. Dan Quran. Itu usia udah lanjut semua. Udah lanjut semua gitu. Sampai sebenarnya saya bikinkan grup. Nah, jadi saya caranya jadi saya bikin grup itu, saya bikinkan grup. Teman-teman itu gitu juga. Tadinya bikin grup misalnya khatam berjamaah. Jadi bikin misalnya 5 orang nih. Khataman lah ya. Bikin grup. Hari ini saya baca halaman 1 sampai 2 si A. Begitu dia ngeliat itu si B halaman 3 sampai 4. Yang punya itu. Nah, yang grup yang grup saya yang senior nih, yang kawan-kawan dari grup Menibak itu sudah 23 kali khatam. Luar biasa. 23 kali khatam. Jadi satu hari 1 juz. Pak Uud gede banget pahalanya nih. Amin. Saya gimana kalau saya ini? Anda lebih gede lah, Ustaz. Karena kalau saya hanya itulah kemampuan saya, Ustaz. Benar. Jadi saya bilang sama teman-teman, lu bisa Iqra 2, lu udah bisa ngajarin Iqra 1. Betul nggak? Ya kan? Dan ini bahasanya gini, kalau dalam kacamata agama kita itu, jadi PAUD ini sudah punya jariah ya. Ada sedekah. Jariah itu kan pahala yang mengalir, bahasanya begitu. Dan itu disebabkan dari kebaikan yang kita buka, kebaikan yang kita mulai. Makanya dalam hadis itu kan dikatakan man sanna fil islami sunnatan hasanah. Kalau kita pernah menjadi pelopor kebaikan, bukan hanya bagi komunitas, bagi seseorang aja. Makanya kalau kita hidup sekarang nih, PAUD itu masih mengalirkan pahala buat ustazah. Tadi siapa? Ustazah Sulasi. PAUD masih mengalirkan pahala. Pokoknya orang yang pernah memiliki andil kebaikan pada diri kita. Apalagi sekarang PAUD udah kayak menularkan kebaikan itu. Mendorong teman-teman yang baru buka Quran di usia 63 tahun, yang baru ngeliat Iqra di usia 56 tahun. Dan akhirnya mereka istiqomah. Dan itu luar biasa PAUD. Jadi saya ngelihat betul teman-teman yang umur 55 tahun baru khatam pertama kali. Seumur hidup. Nangis bombay, Ustaz. Mereka juga, aduh gue gak nyangka gue bisa khatam loh, gitu istilahnya. Itu cukup terharu juga, Ustaz. Cukup terharu juga gitu. Dakwah komunitas ya. Jadi bisa dibayangin, Ustaz, nih teman-teman saya, Ustaz. Kita pergi ke Solo. Terus kan kita kan jamak ya, hal yang biasa. Terus sholat zuhur, terus begitu asar dia minta berhenti lagi. Lalu nggak jamak? Jamak apaan? Nanyanya begitu. Jamak apaan nih? Bisa digabung gitu. Jadi itu umur 55. Jadi masih banyak ladang dakwah nih, Ustaz. Makanya saya saya terus terang kalau dibilang itu sampai nanti mungkin dalam ini itu mendingan saya ketik nanti saya sampai ada metode-metode menghafal. Untuk yang udah tua itu saya ada presentasinya tuh nanti. Menghafal Al-Quran untuk metode lansia. Iya. Sampai metode sampai cara duduk saya ajarin supaya kita bisa bertahan ya kan. Kalau orang tua kan duduk kan bahaya kan. Kalau kebanyakan begini kan nggak nyaman. Gini gitu. Terus kondisi nggak seprima anak muda lah. Gitu. Dan saya selalu bilang ke teman-teman bahwa nggak ada urusan umur sama hafalan.
Memang Nggak itu. ada hubungannya. Kalau bisa itu yang harus itu mitos Yang harus saya bilang gitu. dibangun. Iya, itu mitos tuh. Harus Wah, masih muda. Enggak, itu mitos Dihancurkan. gitu. Yang ada otak lu ngeres aja kalau bilang itu. Kebanyakan iya. mikirin yang Yang enggak. Jadi bad kalau dalam bahasa kalau di di ekonomi itu kan bad money drive out good money. Kalau di dalam komputer bad sector drive out good sector. Ya itu aja. Berarti memori baik lu hilang karena memori baik lu kebanyakan Victor kan gitu. Udah keisi dengan suatu hal yang buruk. Ya nggak bermanfaat lah gitu kira-kira. Saya juga dulu punya cerita Pak, punya pengalaman. Dulu waktu saya menyelesaikan hafalan Quran saya itu di Mekah, itu saya ketemu ada dua sosok ya, yang kalau ke bawah itu kadang suka kita bikin kita itu ngerasa sombong gitu ya. Tapi pas ngeliat ke atas kita jadi semangat. Jadi gini, saya punya teman satu grup ngafalin Quran itu di Masjidil Haram ya. Ada anak kecil. Itu saya masih ingat namanya Adnan Ali Khan. Tapi warga negara Bahrain. Keturunan Pakistan. Itu saya ingat banget tuh. Itu anak nggak bisa ngafalin Quran kalau belum dikasih ada namanya dulu PS apa tuh yang di tangan tuh ini. Oh ini Ada PS apa tuh? PS. ya apa namanya? PSP. PSP. Iya. Jadi tuh dulu padahal peraturan di halakoh Quran saya di Masjidil Haram tuh jangankan PSP, jangankan game ya, handphone aja tuh nggak boleh. Tapi ini anak orang tuanya minta izin sama musyrif kita, gimana si Adnan nih mau ngafalin Quran. Makanya dia kalau mau duduk megang Quran, duduk dulu di pojokan tiang Masjidil Haram, main game dulu, main game setengah jam, dia udah enak moodnya, baru dikasih Quran, ngafal. Dan itu dia rekor. Bisa menyelesaikan Quran itu kurang lebih sekitar 29 hari. 30 juz. Wow. Nah, kita kan rada nyombong nih awalnya nih. Lah anak kecil susah banget nih ngapalin. Pas kita melihat ke atas ada sosok kepala sekolah Pak Hud yang sudah tinggal 2 tahun lagi pensiun. Ya mungkin usianya udah hampir 58 lah ya kan. 58 itu kepala sekolah. Usianya udah tua dan bahkan di situ baru termotivasi menghafal Quran. Dia bilang kayak gini, saya nggak mau punya hadiah dalam hidup saya nih di akhir masa usia saya setelah saya menjadi guru kecuali saya sudah bisa hafal Quran. Dan itu luar biasa ya. Ketika kita sudah selesai hatam 30 juz Al-Quran, beliau belum bisa. Itu yang bikin beliau sedih. Baru ngehafal sekitar 17 juz. Nangis. Nangisnya sebenarnya bukan karena beliau ya nggak jadi juara, karena nggak ada yang jadi juara, nggak ada yang terbaik saat itu. Tapi di saat teman-teman satu angkatan itu bisa menghafalkan dalam kurun waktu 40 hari, dia karena terbatas kesibukan, keterbatasan waktu dan sebagainya, dia seorang ayah. Ketika kita lagi sibuk nyetor, dia ngurusin anaknya, datang terlambat atau pulang lebih dulu. Tapi alhamdulillah di tahun kedua dia selesai. 2 tahun dia ngafalin Quran, akhirnya nyambung dan bahkan itu sudah statusnya menjelang pensiun dia sebagai kepala sekolah. Tapi luar biasa. Emang ya itu perjuangan ya. Pak Ud menemukan jalur di situ, perjuangan bersama Al-Quran juga, perkenalannya juga nggak mudah. Dan bisa memberikan dampak baik kepada komunitas luar biasa itu. Sampai ada yang nangis Bombay seumur hidup bisa hatam Quran ya, luar biasa. Di umur 55. Umur 55. Rata-rata jadi teman-teman saya tuh umur 55 tuh khatam Quran tuh pertama kali. Dan itu pertama kali. Pertama kali dalam hidup. Jadi bisa dibayangkan saya aja yang bayangin aja seneng Ustaz. Betul nggak Ustaz? Iya kan? Jadinya ya mudah-mudahan lu semua jadi amal soleh gue lah nanti gitu. Betul, jadi betul. apa Karena namanya? kita nggak tahu nih amalan soleh apa nih yang bisa menolong kita di akhirat, apalagi di alam kubur nih sebelum di akhirat. Betul, itu luar biasa emang. Jadi ada prinsip memang kita menebar kebaikan itu bisa jadi dari hal yang terkecil ya. Menurut kita suatu hal yang biasa, tetapi di hadapan orang yang menerima ini suatu hal yang amazing banget gitu. Pak Ud sudah menghafal Quran atau menghafal Quran, sudah khatam Quran berkali-kali, tapi kemudian akhirnya apa ya? Bayangin aja, bisa menularkan orang yang bisa mau baca Al-Quran di usianya yang sudah nggak muda lagi. Jadi emang itu harus, menurut saya pendekatannya harus pendekatan komunitas, ya kan, teman-teman yang lucu Ustaz itu. Kalau cerita pertama kali mereka saya paksa baca Quran tuh dari Iqra pindah ke Quran, udah kayak satu baris itu udah kayak maraton. kayak orang berenang. Ada kawan saya mualaf kan, Chinese mualaf. Begitu di ini kan baca di penghujung halaman saat pindah halaman kan. Itu pindah halaman terus begitu namanya panggilannya Bapau. Sering sini panggilannya Bapau.
Ayo Pau, lanjut Pau. Yang lainnya, terus udah gitu dia salamin tuh. Ut, ini salah cetak nih Qurannya Ut. Gitu. Oh, salah cetak gimana itu? Ternyata apa? Baliknya salah. Mundur. Bukan buka ke kanan malah buka ke kiri. Gitu. Salah, Jadi, ya. wah lucu Ustaz kayak gitu benar-benar menunjukkan. Subhanallah, benar-benar saking awamnya. Awamnya Ustaz. Saking polosnya. Gitu. Jadi apa namanya? Seneng lah kalau saya sih. Makanya nggak usah muluk-muluk belajarin baca Quran. Karena gini, saya yakin saya aja waktu SD kan gitu ya, ada kecenderungan belajar agama lain, begitu baca nggak ngerti nggak apa, hilang itu. Itulah keajaiban Quran. Jadi saya, nah kayak misalnya kan, yang teman-teman yang dari grup ini, yang dari yang senior, Ut, gue ngaji boleh ngerokok nggak? Nggak apa-apa. Waduh, wah, cakep deh lu gitu. Yang bener Gue, lu ngaji sini sama si Ut enak loh, dia bilang gitu. Lu nggak ngaji, dia ngaji, gue boleh ngerokok gitu. Terus ini, ada lagi teman saya bilang gini, ini mereka nih, gue masih nge-wine Ut, dia bilang gitu. Nggak apa-apa, ngaji aja kita, gitu. Mau boleh Ut, ngaji aja Pak, gitu. Saya bukan yang menghalalkan wine, tapi Bapak nge-wine, tapi terus ngaji. Lebih bagus daripada nge-wine ngaji. Oh gitu. Nah, akhirnya namanya grupnya kan Hijrah W to Z. Hijrah wine to Zam-Zam. Allah. Luar biasa. Gitu. Jadi kita nih istilahnya W to Z. Jadi apa namanya? Makanya saya kalau ngeliat kita nih di dalam yang aktivis Islam gitu kan. Wow. Pertarungannya kan luar biasa kan. Wow, yang ini. Padahal yang simpel-simpel aja gitu. Ada di lingkungan saya berasal itu ada yang orang merasa sholat 3 kali itu udah hebat. Sehari udah prestasi banget. Udah prestasi banget. Belum yang itu, kalau belum lagi yang istilahnya masalah minumnya lah, perempuannya lah, wah itu semua udah istilahnya pelanggaran udah nggak ngelanggar dikit udah hebat gitu Ustaz. Jadi udah nggak ngelanggar udah hebat. Jadi makanya saya kalau gitu udah deh belajar ngaji deh gitu kan, orang kan nggak apa-apa deh gue belajar ngaji karena saya yakin pasti berubah gitu, pasti ada perubahan dengan orang berinteraksi dengan Quran, kira-kira gitu. Nah jadi itulah yang makanya saya kemarin minta kita bikin Tibian Wahyu Semesta. Ustadz Atik menjadi ininya. Bayangan saya kan orang yang target saya sebetulnya sih ya teman-teman saya ini aja gitu, itu aja udah kebahagiaan buat saya. Kan akhirnya kalau udah umur segini nanti Ustadz akan merasakan kita ini bisa ketawa-tawa ya sama teman-teman lama gitu. Sama teman yang waktu ngomongin SMA nakalnya SMA, saya bilang ada di sini kan ada yang kerja sama namanya Didit SMA cuma 1,5 tahun Ustadz. Yang 1,5 tahun lagi mabok. Sampai 3 tahun SMA, setengah tahun sekolah, setengah tahun mabok. Setengah tahunnya mabok. Itu lingkungan di mana saya berasal. Tapi sekarang ngaji setiap hari kan gitu ya. Dengan berbagai keterbatasan. Nah, menurut saya sih itu udah luar biasa. Gitu. Dan udah bisa berhijrah, berganti semangat, dan orientasinya juga sudah berubah. Dan ini luar biasa ya. Dan itu tadi dari konsep kecil yang pernah Pak U tanamkan dari hijrah itu ya. Diri pribadi pengen menjadi lebih baik, dan mudah-mudahan kita selalu punya semangat itu setiap hari. Jangan pernah berhenti di satu titik. Jangan pernah merasa kita sudah paling baik di hari ini, tapi justru akan mencoba untuk menjadi lebih baik. Dan ini luar biasa nih Pak U, kisah-kisahnya. Jadi sebenarnya Tibian, saya masih ingat banget tuh waktu itu saya diminta sama Pak Uut sama teman-teman juga, Ustadz kira-kira yang yayasannya apa nih? Saya cuma mikir-mikir karena ini kita pengen bergerak di bidang Al-Quran dan hadis ya pengen konsen di hal itu ya, akhirnya kita bikin lah Tibian tuh diambil dari nama lain Quran ya kan, Tibyanan linnas kan gitu ya. Wahyu jelas kita tahu wahyu itu bukan hanya Al-Quran tapi juga hadis adalah wahyu. Semesta ya alamin kan ya. Jadi mudah-mudahan sih Tibian, saya sendiri masih merasa punya banyak PR nih untuk Tibian, pengen mengembangkan, tapi ya ini mudah-mudahan bukan hanya sekedar bagian terkecil dalam rencana Pak Uut dalam mengembangkan kebaikan. Mudah-mudahan sih ya kedepannya Tibian ini akan lebih bermanfaat lagi. Oke, barangkali obrolan kita
di kesempatan kali ini mungkin udah cukup luar biasa dahsyatnya nih, dari mulai pendidikan kecil PAUD yang benar-benar pure, nggak ada sedikit pun corak Islam, kemudian baru ngeh dengan Islam justru menjelang keberangkatan menuju ke Amerika, meskipun sudah ada ya benih-benih di FEUI ya tahun 86 waktu itu, 93 ke Amerika, kemudian justru di situ awal kali kenal dengan apa yang namanya agama, dekat dengan Al-Quran, bahkan hijrah di situ, pulang menjadi ustadz. Kalau Ustadz enggak Pulang lah. dari Amerika. Guru ngaji masih oke Iya, lah. iya, guru ngaji. Hafal juz 30, surat-surat pilihan, surat Yasin, Tabarok, Al-Waqiah. Ini luar biasa nih. Kalau di Indonesia udah boleh mimpin tahlil nih. Ya kan kalau untuk teman-teman kalangan Nahdien udah bisa. Tapi yang aku lihat kita akan ngobrol lagi nih di kesempatan yang akan datang, kita akan ya berbagi inspirasi sih. Lebih tepatnya gitu ya, berbagi inspirasi, pengen menguak bagaimana sih seorang Dr. Tias ini punya kiprah di masyarakat. Sisi dunianya beliau ada, berbisnis, seorang pengusaha juga. Beliau juga nggak kaku di bidang politik, tetapi ada sisi-sisi yaitu yang cukup unik dalam kehidupan beliau, termasuk diantaranya yang berkaitan dengan tadi masalah dunia Quran nih. Dan ini mudah-mudahan kita bisa bahas lagi, kita obrolin lagi, dan mudah-mudahan bisa menjadi manfaat buat teman-teman yang ikut broadcast kita atau mungkin obrolan kita. Mungkin itu aja Pak. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Mudah-mudahan bisa ngopi bareng lah dengan Pak. Baik, terima kasih. Kita lanjut ngopi Pak. Terima kasih. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam.